warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iculandari, MPM 2003-02-2004 dari Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Kata ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulumul dan hadis. Ulumul adalah kata jamak dari ilmi yang artinya ilmu. Sedangkan hadis menurut Ibni Mansur berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis yang berarti al-jadid yang artinya baru, dan khobar yang artinya kabar atau berita. Secara harfiah, kata ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis secara etimologis menurut Muhammad Azami berarti komunikasi, kisah atau percakapan. Secara terminologis, definisi menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwat Nabi. Takrir Rasulullah SAW ialah persetujuan atau mendiamkan dan tidak menyanggah oleh Nabi Muhammad SAW akan sesuatu perkara yang dilakukan sahabat baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Bisa disimpulkan pengertian takrir itu hadis yang berisi ketetapan atau tidak berkomentarnya Rasulullah SAW. Hal ihwal Nabi itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang berkaitan dengan himah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Menurut para fuqaha, hadis yaitu segala sesuatu yang ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut pautnya dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Menurut ahli usul fikih, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum-hukum syara. Istilah hadis sering disebut dengan khobar, sunnah, dan athar. Khobar ialah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan selain Nabi. Sunnah ialah segala sesuatu yang dinuklirkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan pengajaran, perjalanan, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik Nabi sudah diangkat menjadi Rasulullah ataupun sebelumnya. Athar ialah mempunyai pengertian yang sama dengan khobar, dengan hadis, namun asar mempunyai cakupan yang lebih umum dibandingkan dengan yang lain. Adapun sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui dari hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Muhammad Hasbi Asy-Syidiqi membagi perkembangan hadis menjadi 7, yaitu masa Rasulullah SAW, masa Khulafa Rasyidin, masa sahabat kecil dan tabi'in, masa abad kedua dan ketiga Hijriah, masa mentasjihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya, masa abad keempat hingga tahun 656 Hijriah, yang terakhir 656 Hijriah sekarang. Adapun bentuk-bentuk hadis yaitu hadis hauli atau sering disebut dengan perkataan, yang artinya segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'li atau perbuatan, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hadis takrir atau ketetapan, yaitu berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau yang dikeluarkan oleh para sahabatnya. Hadis hammi atau sering disebut dengan keinginan, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Yang terakhir, hadis ahwali atau sering disebut dengan hal ihwal, yaitu
hadis yang berupa hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengertian ulumul hadis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.